Hai Sobat Akuntansi, pernah nggak sih kamu udah selesai ngerjain tugas atau proyek buat orang lain, tapi uangnya belum masuk nih ke kantong kamu? Nah, dalam dunia akuntansi, kondisi ini disebut piutang pendapatan. Nanti yang akan kita bahas nih, jurnal pensiun tentang piutang pendapatan. Tapi jangan sampai tertukar sama utang ya. Nah, yuk kita bahas bedanya dulu. Nah, jadi secara definisi ya, di akuntansi, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus kita terima itu adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat atau belum diterima. Nah, jumlahnya itu disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi pendapatan yang belum diterima. Kita itu kerjanya udah beres, tapi uangnya masih nyangkut tuh di customer ya. Jadi gini, kalau kamu mengerjakan akuntansi ya, entah siklus akuntansi yang bagian mana, termasuk jurnal pensiun, jurnal umum, atau buku besar, atau yang lain. Jadi kamu itu menganggapnya sebagai kamu itu pemilik perusahaan aja gitu. Jadi biar lebih enak aja. Nah, jadi gini gampangnya ya. Kalau bedanya utang sama piutang ya. Kalau utang itu kan pasti kalian sudah tahu semua ya. Misalnya kamu pinjam siapa gitu ya, berarti kan kamu punya utang ke orang tersebut kan. Kamu punya kewajiban untuk bayar, itu namanya utang. Tapi kalau piutang itu kebalikannya. Kayak ya misalnya orang lain utang ke kamu. Oh, berarti kamu punya piutang ke dia gitu. Tapi contohnya misal gini, kalau kamu sebagai pemilik jasa salon ya, orang lain pakai jasa salon kamu. Misalnya potong rambut lah di perusahaan kamu, di jasa salon kamu. Kamu udah ngasih layanannya, tapi dia belum bayar. Itu berarti kan kamu punya hak buat menagihnya, dan itu yang dinamakan sebagai piutang. Nah, ini juga gitu. Kalian bisa hafalin juga rumusnya ketika nanti ada jurnal penyesuaian tentang piutang pendapatan. Kalian juga bisa hafalin jawabannya adalah piutang titik-titik debit dan pendapatan titik-titik kredit. Kenapa piutang di debit? Karena kan saldo normal piutang ketika piutang bertambah kan ada di debit ya, itu masuk kolom aset, makanya bertambah. Nah, kalau pendapatan kenapa di kredit? Karena memang pendapatan bertambah itu saldo normalnya ada di kredit. Jadi udah pas, udah benar. Kenapa ini aku ngasihnya titik-titik? Jadi tergantung konteks soal. Kalau misalnya kayak jasa salon kayak tadi, ya udah namanya berarti piutang jasa dan pendapatan jasa atau piutang usaha gitu juga boleh. Tergantung nanti nama akunnya mau pakai apa. Tapi kan ada juga kemungkinan soal biasanya itu ada tentang bunga. Kalau ada bunga yang belum kita terima, itu kan bisa pakai piutang bunga debit, pendapatan bunga kredit. Berarti intinya itu adalah piutang titik-titik dan pendapatan titik-titik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Pada tanggal 31 Desember 2020, diselesaikan jasa servis mesin untuk sebuah perusahaan sebesar 3 juta. Nah, berarti kan ini misal kamu sebagai pemilik perusahaan jasa servis mesin tadi, kan kamu sudah menyelesaikan jasa servisnya. Nah, di sini ada keterangan pendapatan tersebut akan dibayar pada bulan Januari 2021. Berarti kan kamu sudah menyelesaikan jasa servis, tapi kamu belum dibayar. Itu namanya piutang. Jawabannya apa? Piutang usaha di debit dan pendapatan jasa kredit sebesar yang menjadi piutang kita tadi di soal 3 juta ya. Berarti jawabannya 3 juta. Gini coba. Nah, gitu ya. Jadi piutang jasa debit dan pendapatan jasa kredit. Jadi jangan lupa ya, selama jasa itu sudah diberikan, itu berarti sudah sah menjadi pendapatan kita, meskipun uangnya belum di tangan. Emang kan? Nah, kalau ada nanti ketemu materi akuntansi yang lain yang bikin kamu pusing, boleh ditulis di kolom komentar ya. Bye.